Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu liyahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah masih mempertemukan kita, masih hidup kita dalam keadaan taat insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita luangkan, waktu yang akan kita luangkan nanti dalam rangka betul-betul untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya diterima di sisi Allah, menjadi amal ibadah kita yang layak kita bawa pulang ke kampung akhirat bersama-sama nanti. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kajiannya agak spesial, jadi agak keluar dari biasanya. Saya pikir penting untuk saya menjelaskan atau kita memahami apa situasi yang terjadi saat ini dan terjadi saat ini di Israel dan Palestina gitu ya. Melihatnya dari Al-Quran, ya, kita melihatnya dari Al-Quran, dan ujungnya nanti penting bagi kita untuk memahami apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi kalau menggalang dana itu bagus, tapi belum cukup. Apalagi sekedar doa bagus, bukan sekedar doa adalah senjatanya kaum muslimin, tapi doa itu saja belum cukup. Ada yang sebetulnya harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, apa dia? Nanti kita buka secara perlahan-lahan agar insya Allah kita paham situasi yang terjadi dan apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Saya mau minum duluan ya, Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya akan bicara tentang pengetahuannya ya. Jadi secara akademisnya saja, pengetahuan dari Al-Quran mengenai apa yang sedang terjadi ini. Yang pertama, saya sampaikan dulu apa bedanya ketika Al-Quran mengatakan Bani Israel, terus ada lagi mengatakan Ahlul Kitab, ada lagi nanti kita temukan ayat Yahudi. Nah, tiga ini nih apa bedanya nih? Gitu ya. Agar kita tahu situasi yang terjadi. Saya ulangi, nanti kita akan temukan di dalam Al-Quran penyebutan Bani Israel, kemudian Ahlul Kitab dan Yahudi, gitu ya. Nah, bedanya apa tiga ini ya? Sehingga nanti kita tahu ada kita kadang-kadang mikir gini, kok mereka dalam situasi perang tapi yang ditembakin anak-anak umpamanya gitu ya, yang dibombardir rumah sakit gitu ya, ambulan-ambulan, lah itu ada apa gitu. Nah, ini ada bedanya antara Bani Israel, saya ulangi, Ahlul Kitab dan Yahudi. Di mana bedanya? Pertama, Bani Israel, ya, berarti kan anaknya Israel, ya, Bani Israel dalam bahasa Arab anaknya Israel.
Israel itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Israel itu sendiri adalah nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Dalam beberapa hadis Nabi SAW beliau mengajarkan yang disebut Israel di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ini hadisnya. Nah, tapi saya tampilkan juga Quran surat ketiga ayat 93. Ya, biar kita paham dari mana dasarnya pengetahuan itu, ya, agar kita tahu nanti apa bedanya Bani Israel, kemudian Ahlul Kitab dan Yahudi. Ya. Ada kalimat di situ, ini agak mendalam, maksudnya agak butuh fokus dikit. Kalimat Allah begini, kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel, kalimatnya begitu ya. Semua makanan itu tadinya dihalalkan bagi seluruh Bani Israel. Seluruh Bani Israel, ya. Ini ya kalimatnya ya. Kullu ta'ami kana hilal li Bani Israel. Nah, kemudian ada kalimat illa, kecuali ma harrama Israilu ala nafsih. Nah, itu dia. Nafsih itu artinya dhamir atau kata ganti satu orang nih. Hu ini. Nih saya lingkari ini ya. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Ya. Ibu-ibu bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi saya ulangi kalimatnya. Seluruh makanan tadinya itu halal untuk semua anak Israel, anak Bani Israel, maksudnya anak Israel. Kecuali yang pernah diharamkan oleh Israel sendiri untuk dirinya. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Gitu ya. Min qabli an tunazzalat Taurah dan seterusnya. Ya. Jadi Israel itu di sini satu orang. Karena domirnya adalah, kata gantinya adalah hu, yaitu satu orang. Gitu ya. Ini di awal juz yang keempat, Quran surat ketiga ayat 93. Jadi saya ulangi, Israilu ala nafsih artinya kecuali yang Israel mengharamkan untuk dirinya sendiri. Jadi Israel itu adalah satu orang. Nah, jadi sekarang begini maksud saya, nanti begitu disebutkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, oh berarti semuanya. Ya Ahlal Kitab, oh berarti sedikit. Ya Yahudi, berarti sedikit lagi tuh. Nah nanti ini yang sedang perang ini yang mana? Nanti kita untuk tahu itu. Ya. Oke, jadi ya, Israel itu adalah, dan Israel ini dalam bahasa Ibrani sama dengan dalam bahasa Arab, artinya Abdullah. Gitu ya. Abdullah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Israel, artinya hamba Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, siapa nih yang namanya Abdullah nih? Itu dalam bahasa Ibrani itu Israel namanya. Gitu. Hamba Allah artinya bagus, maksudnya bagus, yaitu Nabi Yakub. Ya, Abdullah. Oke. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini ada saya punya bagan, ya, Yakub dalam bahasa Inggrisnya Jacob, ya, Yakub, itulah Israel ini, ya, sons of Jacob atau tribes of Israel, ya, Bani Israel. Jadi dia punya 4 istri, Bani Israel, dan punya 12 anak. Ini sesuai dengan berita Al-Quran kepada kita. Quran surat ke-12, surat Yusuf, ayat ke-4, 5. 4 dan 5 maksud saya ya. Kalimat begini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, beliau ceritakan mimpinya kepada bapaknya namanya Yakub. Nabi Yusuf itu anak ke 11. 11 dari anak ke-11 dari Nabi Yakub. Dan by the way, Quran surat Yusuf itu jumlah total ayatnya adalah 111. Menarik tuh ya. 111 ya. Seolah perlambang satunya adalah Yakub bapaknya dan 11 adalah Yusufnya. Saudaranya jumlahnya 11 dan Yusuf adalah anak ke-11. Jadi total ayat surat Yusuf itu 111. Kalimatnya begini, ketika Nabi Yusuf bermimpi, dia bilang sama bapaknya, Izqala Yusufu li abihi,
ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Beliau katakan, Nabi Yusuf bilang, Nabi Yusuf kecil, wahai bapakku, dalam mimpi saya melihat 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepada saya. Yang 1 matahari itu perlambang bapaknya, yang 1 bulan itu perlambang ibunya, dan yang 11 itu adalah perlambang saudaranya yang 11. Jadi total dengan Nabi Yusuf ada 12. Nah, anak Israel ada 12, anak Yakub ada 12. Nabi Yusuf adalah anak nomor ke-11. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Bani Israel, anak Israel 12 orang. Nah, itu memakan kisah yang luar biasa dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah mengatakan itu adalah kisah terbaik dari semua kisah. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Surat Yusuf itu kisah terbaik dari seluruh isi Quran. Ya, kisah terbaik. Itu ada maksudnya kenapa Allah katakan itu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam pengantar tafsirnya mengatakan, kalau kalian cari pemimpin, katanya gitu, carilah pemimpin yang paham surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu mayoritas membahas Bani Israel. Dan kalau bisa, paham surat Yusuf. Karena surat Yusuf itu juga mayoritas membahas sepak terjang anak-anak Israel, Bani Israel. Karena dunia nanti akan berhadapan dengan orang-orang Israel. Oke, kita kembali ke tema. Jadi Bapak Ibu, inilah Bani Israel. Nah, dari Bani Israel ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada yang diberikan kitab, ada yang tidak diberi kitab dari keturunan Israel itu. Pertama, dari keturunan namanya Levi, anak ketiga. Ya, ada celana namanya Levi's. Dari anak keturunan Levi ini, ya, nanti ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Beliau berdua mendapatkan kitab Taurat. Kemudian ada lagi nanti menurut yang Levi, ya, mereka mengklaim bahwa dari keturunan mereka lah nanti adanya Nabi Isa, atau dalam nama lain Jesus. Tapi menurut keturunan Judah, ya, Judah, Isa itu atau Jesus itu dari mereka. Nah, ini di tengah mereka itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Tentu saja bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang orang Nasrani, orang Yahudi yang mengerti. Diberikan kitab Taurat dari bawah Levi, dari keturunan Levi. Nah, ada lagi satu anak yang sebetulnya amat jahat dari 12 itu, yang memprovokasi untuk membunuh Yusuf pada ayat ke-19 dari surat Yusuf. Uqtulu Yusuf, kata satu orang di tengah saudara itu, dia namanya Judah. Ya, Judah, ini ya, anak keempat. Nih, anak keempat ini, Judah inilah yang paling jahat di antara semuanya, yang memprovokasi untuk membunuh Yusuf. Ya. Dari keturunan Judah inilah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian nanti lahir keturunannya, yaitu Nabi Daud yang akan menerima kitab Zabur, dan kemudian Nabi Sulaiman, anak dari Daud, yang akan mendapatkan kerajaan yang belum pernah Allah berikan kepada orang lain sebelumnya. Nih, di sini. Ya, dari keturunan Judah. Nah, artinya Bu, Bapak Ibu, ketika dalam Al-Quran disebut ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, berarti maksudnya hanya 2 keturunan itu. Jadi pahami ya. Ketika disebutkan Bani Israel, ya, berarti banyak semuanya. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Quran surat kedua ayat ke-40. Berarti semuanya. Nah, begitu disebut ya ahlal kitab, berarti anak keturunan dari 2 saja, yaitu Judah dan Levi. Dia.
Termasuk nanti Nabi Isa atau dalam nama mereka Jesus ada di mana? Itu mereka perdebatkan itu. Ya, itu keturunan saya kata dari Judah. Yang Levi bilang itu keturunan saya. Kenapa? Karena yang membunuh Isa ya dalam Al-Qur'an, Isa itu kan diganti oleh pengikutnya ya. Tapi yang membunuh dalam hal ini itu adalah salah satunya. Jadi kalau diakui dari keturunan Levi, berarti yang membunuh adalah keturunan Judah. Kalau diakui itu dari Judah, berarti yang membunuh adalah dari Levi. Makanya pastor-pastor yang mengerti itu mereka mengutuk Yahudi. Yang mengerti. Kenapa? Karena Isa, Jesus ya, itu dibunuh oleh Yahudi. Itu dalam keyakinan mereka. Yahudi diambil dari nama Judah. Ya, Judah. Jadi tadi ya, saya ulangi lagi. Bani Israel berarti 12. Kalau Ahlul Kitab berarti 2, Levi dan Judah. Nah, kalau Yahudi berarti 1, anak keturunan Judah. Itu Yahudi. Ya, Yahudi. Oke, nah ini saya punya bagan lagi yang masih mempertentangkan antara Isa itu ada di mana? Ya, anak keturunan Levi kah atau anak keturunan Judah kah? Gitu ya. Itu mereka saling memperebutkan, masih memperdebatkan gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab Judah itu dalam bahasa Arab namanya Yahudi atau Yahudia. Ya, Judah. Maka itu nanti kita temukan, misalkan coba kita bacakan ya, mungkin mohon bantuan Pak Warman yang pegang mic ya. Kita bacakan Pak terjemahan surat ke-7. Surat Ali Imran saja, surat Ali Imran surat ke-3 ayat ke-75. Ya. Surat ke-3 ayat ke-75, Pak. Ini biar jelas ya, Bapak Ibu ya. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Ya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, mohon perhatian, ini kita mulai masuk lebih dalam. Wa min ahlil kitab, di antara ahlul kitab, maksudnya dari keturunan Levi dan Judah. Wa min ahlil kitab man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang bisa kalian percaya. Kalau kalian berbisnis dengan dia, berikan uang yang banyak, amanah, dia akan mengembalikan kepada kalian. Ada yang baik. Maksudnya dari keturunan Levi. Wa minhum, di antara mereka, di antara ahlul kitab, man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Kalau Anda percayakan 1 dinar saja kepada dia nggak akan mengembalikannya. Kecuali kalau Anda minta lagi kepada dia. Kenapa? Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu karena mereka punya pikiran di dalam pikiran mereka sendiri, mereka adalah ras yang paling tinggi, orang lain itu bodoh dan lemah. Mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil, kami enggak punya urusan sama pengikut orang yang buta huruf. Itu pandangan mereka. Nah, yang dimaksud itu, yang berpikiran seperti itu adalah anak keturunan Judah atau Yahudi. Nah, gitu ya. Sampai sini jelas? Oke, sebentar, saya ulangi sedikit. Ketika Al-Quran menyebutkan, Ya Bani Israel, misalkan Quran surat kedua ayat 40, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu artinya semua anak keturunan Israel, semua anak keturunan
Yakub. Ada berapa anaknya? 12. Semuanya Bani Israel. Ya, jadi sebenarnya kalau disebut itu negara yang sekarang itu mereka mengatakan negara Israel, sebenarnya nggak cocok. Harusnya mereka klaim sebut aja negara Yahudi. Ah, itu cocok. Itu maksudnya. Kenapa? Karena orang Israel tidak semuanya jahat. Tidak semuanya jahat. Ya Bani Israel. Maka itu nanti kita akan temukan dalam surat kedua ayat 62. Nah, coba kita buka, mohon dibacakan lagi Pak. Surat Al-Baqarah ayat 62. Ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada yang masuk surga. Tapi yang dimaksud itu bukan Yahudi dan Nasrani sekarang, tapi Yahudi dan Nasrani yang dulu Bani Israel. Nah, ini kalau nggak dijelaskan juga jadi keliru ya. Silakan kita dengarkan dulu ayatnya 62 ya dari surat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Awas. Ya kan? Kalau dengar terjemahannya aja seolah-olah orang yang agama Yahudi masuk surga juga, orang yang agama Nasrani masuk surga juga. Jadi agama sana agama sini sama aja. Seolah-olah begitu tuh. Awas. Padahal ayat ini, ayat 62 ini disebutkan setelah adanya ayat ke-39 dan 40 sebelumnya. Nah, sekarang kita geser ke 40. Dari surat Al-Baqarah yang sama ayat 40. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel. Awas Pak ya, sebentar Pak Orman. Tadi jelas ya, innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Dirinci sama Allah isi dari Bani Israel itu pada ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. 62 tadi ya. Nah, yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Bani Israel. Maka pada ayat 40-nya ketemu 40 duluan dari Al-Baqarah baru 62. 62 ini menjelaskan ya Bani Israel. Yang dulu Allah ambil sumpah kepada mereka. Dulu. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Perhatikan kalimatnya fi'il madhi semua. Lampau. Nah, silakan Pak Orman kita dengarkan terjemahnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Kapan janji itu diambil? Dulu. Nah, jadi yang dimaksud 62 itu orang Yahudi, dari keturunan Judah, orang Nasrani, ya, juga dari keturunan Levi, ya, dan ahlul kitab yang lain yang beriman, namanya Bani Israel semuanya mereka. Kalau mereka beriman, beramal soleh, mereka yang dulu itu, mereka akan masuk surga. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang mereka berjanji untuk mengikuti Nabi yang akhir ini. Janji itu yang mereka tidak tepati. Gitu. Oke? Jadi ketika disebut Bani Israel, 12 maksudnya. Ya, sekarang di dalam Bani Israel itu ada orang-orang yang diberikan kitab. Nah, keturunan yang diberikan kitab cuma 2, saya ulangi, namanya keturunan Levi dan keturunan Judah. Mereka inilah yang disebut ahlul kitab. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada sebutan ya ahlal kitab, berarti yang dimaksud cuma 2, Levi dan Judah, yang pernah diberikan kitab, keturunan Levi dan keturunan Judah. Nah, dari Levi dan Judah ini, tadi kalimatnya surat ketiga ayat 75 tadi ya. Nih saya tuliskan di sini, mungkin kalau yang mau catat supaya nggak lupa. Surat ketiga ayat 75. Nah, di antara ahlul kitab ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Yang tidak baik itu kenapa? Karena pikiran merekalah yang paling unggul di antara ras manusia yang lain. Nah, siapa yang tidak baik itu? Itulah keturunan Judah. Bapak Ibu, ini. Nah, Judah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Yahudi.
Ya. Maka ketika Allah menyebutkan Yahudi, pasti Allah nanti akan menambahkan sesuatu yang karakter yang buruk kepada dia. Contoh, kita buka Quran surat ke-5 ayat 72 yang di awal tadi saya bacakan. Bismillah. Boleh mungkin dibacakan lagi Pak Orman? Surat ke-5 Al-Maidah ayat 72, awal juz yang ke-6. Awal juz yang ke-7 maksudnya. Telah kafir orang-orang yang berkata, bukan. Maaf. Al-Masih putra Maryam. Maaf, bukan 72, 82 Pak. Saya salah, 82 bukan 72. Maaf ya, saya salah nih. 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Nah, jadi permusuhan kepada orang beriman, kepada kaum muslimin, itu memang dari satu garis. Kalimat Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku. Kalian akan dapati yang paling kejam permusuhannya kepada orang Islam itu adalah orang-orang dari keturunan Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan kalian akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani. Itu. Nah, ini yang sekarang kita dapati sekarang ini. Kok anak kecil dibombardir, kok rumah sakit dihajar juga, kok ambulan, karena memang permusuhannya besar. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda. Lalu kita temukan juga ada orang-orang yang protes. Orang-orang Israelnya protes. Nah, itulah yang Bani Israel. Itu ya. Bani Israel. Jadi Yahudi anak keturunan Judah. Nah, kemudian Ahlul Kitab anak keturunan Levi dan Judah, 2. Kemudian Bani Israel adalah semua 12-12-nya anak keturunan Yakub itu semuanya adalah Bani Israel. Anaknya Abdullah, ya, Abdullah dalam bahasa Arab. Oke. Sampai sini lanjut dulu ya, bisa dipahami sampai sini ya? Belum? Oh iya. Iya. Ntar kalau paham doa kafaratul majelis ya. Nah, sekarang kita masuk ke era modern Bapak Ibu ya. Tadi latar belakangnya sudah ya, Al-Quran sudah jadi memang apa-apa itu, segala sesuatu itu cari di Quran. Segala sesuatu cari di Quran. Ya, jelas gitu. Jadi kita ngerti persoalan itu dengan buka Quran ya. Nah, sekarang masuk era modern. Tadi Judah, anak keturunan Judah. Mereka punya pikiran itu mereka sendirilah yang paling hebat, yang lain enggak. Tambahan lagi, coba kita buka lagi sebelum masuk ke sini. Mungkin biar jelas, kita buka Quran surat ke-62. Ada enggak di sini ya? Sebentar, kayaknya ada. Nah, saya tampilkan nih. Ayat ke-6 dan ke-7 sering kita dengar dalam, kalau ada sholat Jumat suka membaca surat Al-Jum'ah, ada ayat ini sering dibaca. Silakan Pak, mungkin kita bacakan ayat 6-nya Pak. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Nah, jadi orang Yahudi itu, berarti sekarang kita ngerti ya, ketika disebut Yahudi yang dimaksud siapa? Anak keturunan Judah. Mereka tuh punya pikiran, mereka ini kekasih Allah. Yang lain enggak. Kalimat Allah, Qul ya ayyuhallazina hadu. Nah, hadu itu Judah, Yahudi. Bukan Bani Israel kalimatnya, bukan Ahlul Kitab juga, tapi langsung to the point Yahudi. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan, wahai orang Yahudi,
jika kalian, Yahudi berarti anak keturunan Judah, jika kalian berpikir bahwa kalian ini kekasih Allah, di sisi Allah kalian paling tinggi, yang lain enggak, kalian melakukan apapun pasti diampuni oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, maka coba kalian minta mati, berani enggak? Kata Allah begitu. Nggak berani mereka minta mati. Kenapa? Karena itu cuma halusinasi mereka saja. Halu. Gitu. Nah, jadi dari pikiran itulah mereka menganggap yang lainnya, bukan hanya orang Islam ya, semua manusia itu mereka anggap rendah. Mereka sendiri yang tinggi. Nah, itu bahaya sekali kalau ada orang seperti itu. Bahkan orang-orang Bani Israel yang lain pun itu tidak diterima oleh mereka. Istri saya pernah sekolah di Prancis dan tinggal di rumah orang Israel. Di Prancis itu ada program kalau kita mau kuliah itu kita harus tinggal di rumah orang Prancis untuk mempercepat bahasa Prancis, namanya au pair. Nah, nanti pilih tuh ya dapatnya yang mana gitu ya. Jadi misalkan ada yang tinggal di perkebunan anggur misalkan, ada yang tinggal di mana-mana. Nah, itu saya pilih, oh ini ada dokter gigi punya anak-anak kecil gitu misalkan ya. Nah, tinggal di situ di kota Strasbourg. Kota Strasbourg itu banyak orang beragama Yahudi, ya, tapi tidak semuanya keturunan Judah gitu. Ya, orang-orang Israel lah gitu ya. Nah, di tempatnya tinggal ini kami juga pernah ke sana setelah mengunjungi gitu, kami mengunjungi ke sana. Orangnya baik. Orangnya menghormati gitu ya, dan baik beneran, bukan baiknya itu bukan cuma iya, bukan pencitraan, baik beneran gitu ya, baik beneran. Nah, dia ditolak masuk Yahudi itu jadi warga negara Israel itu dia ditolak, padahal dia orang Israel. Kenapa? Karena begitu diteliti, ibunya menikah dengan orang luar Judah, menikah dengan anak keturunan luar Judah, keturunan yang lain. Tapi orang Israel juga beragama Yahudi juga, agama Taurat juga. Tapi karena garis keturunannya tidak sama, tidak murni lagi, ditolak punya paspor Israel. Ditolak. Jadi mereka sendiri mengalami itu. Ya, mengalami itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, maaf. Kita orang Islam, kalau kita punya pikiran seperti itu, pikiran eksklusif. Kalau keturunan ini harus ini keturunannya, nggak boleh yang lain. Kalau mau terima menantu, misalkan, nggak boleh dari kasta yang lebih rendah, harus pakai kasta saya, misalkan gitu ya. Maaf ya, itu tuh Yahudi yang punya pikiran seperti itu. Gak apa-apa biar kita belajar, ya Bapak Ibu ya. Gak boleh. Orang gak boleh dilihat dari, nih rasnya bukan ini misalkan gitu ya. Menikah dengan orang Jawa, orang Sunda, orang mana, nggak bisa. Harus pakai ras kita. Kalau enggak, nggak mau. Kalau calon menantu itu baik, soleh atau soleha, terus semata-mata karena rasnya tidak sama, terus nggak mau, ya, awas, itu pikiran Yahudi itu. Iya, orang dilihat dari takwanya. Jangan lihat dari rasnya, nggak boleh. Itu rasialis, yang paling rasialis di dunia ini orang Yahudi. Gitu ya. Mereka nggak mau dengan keturunan yang lain. Gitu. Nggak mau dengan keturunan yang lain. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke zaman modern ya, Bapak Ibu. Ini persoalannya juga dimulai dari sini ya. Setelah tadi kita tahu petanya, sampai hari ini orang yang dari Judah itu atau Yahudi tadi masih punya pikiran seperti itu. Eksklusivisme ya, sangat eksklusif. Mereka tidak mau kecuali dari keturunan mereka sendiri. Ya kalau yang keturunan lain boleh tapi jadi bawah-bawah aja. Yang keturunan mereka lah yang harus jadi yang atas gitu ya. Nah, sekarang kita maju ke masa modern. Pada tahun 135 Masehi, Bapak Ibu, ya.
Pada tahun 135 Masehi inilah yang diklaim nanti oleh orang-orang Zionis. Nah, apa Zionis itu? Nah, kita buka nih sebentar lagi Zionis. Pada tahun 135 Masehi, anak keturunan Judah, Yahudi tadi, tinggal di satu tempat. Mereka khusus tempat mereka sendiri, nggak mau campur sama orang lain. Nama tempat itu adalah Judea. Nih Judea. Di mana adanya Judea itu hampir dekat dengan Gaza yang sekarang. Nih, maaf, nih Gaza ini. Gaza pinggir laut ya. Nih Gaza. Sebenarnya agak jauh dari Yerusalem. Nih, sini. Nah, Judea itulah tempat tinggal mereka. Nggak mau campur sama yang lain. Nggak mau campur sama keturunan Israel yang lain. Mereka maunya sendiri aja. Judea, nama tempatnya. Nah, di Judea itu ada sebuah bukit yang menjadi pusat ya sentralnya Judea itu, namanya Bukit Zion. Nah, jadi Zion itu adalah bukit yang ada di Judea. Zion. Ya. Nah, pada tahun 135 Masehi, Raja Hadrian, yakni raja yang menguasai Romawi, termasuk kekuasaannya sampai ke Palestina, sampai ke semenanjung Palestina itu, karena dia yang menguasai tempat itu. Nah, dia nggak suka sama orang Judea ini, karena orang Judea ini eksklusif, sombong, nggak mau terima orang lain. Nah, oleh Raja Hadrian diusirlah mereka tahun 1935 ini dari kampung mereka Judea itu, 135 Masehi. Gitu kan? Lah, yang sekarang dijadikan argumen oleh orang-orang Yahudi untuk menggenosida, untuk membersihkan di sekitar Judea sampai ke Gaza. Gaza itu mereka klaim masih Judea juga. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan petanya ya, Yerusalem jauh tuh dari Judea, tapi Gaza dekat dengan Judea. Nah, jadi mereka mengklaim, ini dulu tanah bapak saya nih. Kamu keluar dari sini, ini dulu tanah bapak saya. Kapan? Dulu tahun 135 Masehi. Itu yang mereka klaim. Jadi misalkan Pak, ada orang datang ke rumah Bapak. Keluar kamu, saya kasih waktu 3 hari keluar dari rumah ini. Loh, apa-apaan? Ini dulu tanah bapak saya. Dari mana? Dulu 2000 tahun yang lalu kakek moyang saya di sini. Sekarang kamu keluar. Nah, itulah yang terjadi sekarang kepada Palestina. Mereka mengklaim 135 Masehi ini dulu kakek moyang mereka tinggal di situ. Diusir sama Raja Hadrian, sekarang mereka mau ambil lagi. Jadi kalau sekarang 2023 ke 135 Masehi, kira-kira berapa tahun itu sudah? 2000, sekitar 2000 tahun kurang lebih. Ya, karena 2023 kan, sekitar 2000 tahun kurang lebih. 1900 tahun yang lalu kakek moyang saya tinggal di sini. Sekarang kamu keluar, saya mau ambil lagi tanah ini. Nah, itulah yang mereka lakukan sekarang. Gitu. Nah, jadi orang-orang kalau ibu-ibu lihat di TV itu ada yang ngotot yang Israel itu, berpegangnya ke sini nih. 135 Masehi. Lucu ya. Misalkan gini, saya mau kasih analogi begini. Dulu sebelum sistem sekolah semester seperti sekarang, setahun libur cuma 2 kali. Dulu waktu zaman dulu sistemnya catur wulan, ya kan? Catur wulan itu artinya 4 bulan sekali gitu ya. Artinya liburnya ada 3 kali dalam 1 tahun. Itu zaman dulu. Loh, tiba-tiba anak sekarang, ada anak yang mikir begini, waktu dia disuruh sekolah sama ibunya, ayo kamu berangkat sekolah sana. Enggak mau, aku lagi libur, dia bilang gitu. Loh, libur apaan, temenmu pada sekolah semua? Enggak, aku enggak mau pakai sistem yang sekarang. Aku enggak mau pakai sistem semester aku. Aku maunya pakai sistem yang lalu. Liburnya 3 kali. Jadi menurut sistem lalu, aku sekarang lagi libur, aku enggak mau sekolah. Nah, ini Yahudi tuh kayak gini Pak. Gitu. Sudah ribuan tahun yang lalu, bapak moyangnya tinggal di situ, sekarang mau diambil lagi sama dia, diklaim karena sejarah kurang lebih 19 abad yang lalu itu. Gitu ya. Oke? Nah, inilah Judea.
Zion adalah bukit di atasnya itu. Nah, Zionisme dipopulerkan oleh Theodor Herzl pada 1897 nanti dia membuat satu konferensi di Basel. Nah, itulah awal dari Zionisme. Maksudnya mengembalikan lagi orang-orang Yahudi ke rumahnya, yakni Judea yang di tengahnya ada bukit Zion. Itulah Zionisme. Untuk itu mereka mengumpulkan semua orang Yahudi dan mereka mulai dari tempat yang benar, yang harusnya kita mulai nanti di ujung akan saya tampilkan, yakni memulainya dari memiliki keuangan, bisnis. Jadi kan ditanya, gimana caranya kita mau rebut kembali itu Bukit Zion, tanah kakek moyang kita itu, yang dijanjikan untuk kita dan lain sebagainya itu. Oh, kita harus menguasain semua orang. Gimana caranya menguasai semua orang? Harus punya bisnis, duit. Mereka mulai dari situ, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sudah mulai dari 1897 mereka bersatu berjamaah ya, untuk bisa menguasai dunia. Nah, ini tahun 2023 ini adalah hasil dari perjalanan panjang dari 1897. Gitu. Nah, kita harusnya segera mulai itu supaya kita bisa mengalahkan Yahudi secara permanen. Bukan cuma kirim doa, bukan cuma kirim bantuan. Itu yang mau saya sampaikan. Itu ya. Theodor Herzl menulis buku judulnya Judenstaat dalam bahasa Jerman, yang dalam bahasa Inggris artinya The Jewish State. Negara Yahudi, negara Judah, negara anak keturunan Judah. Nah, jadi dalam buku itu dia mengatakan harusnya kita punya negara karena kita dulu satu negara. Di mana? Di Judea. Nah, itu dimulai ya, dari peristiwa, ada satu peristiwa yang terjadi ketika seorang tentara Prancis beragama Yahudi atau keturunan Judah murni itu dibunuh oleh Prancis karena dianggap mata-mata Jerman. Ya. Dulu Prancis adalah sekutu Amerika, artinya perang dengan Jerman. Namanya Albert Dreyfus namanya. Nah, Albert Dreyfus itu ditembak mati oleh Theodor Herzl, itu diangkat menjadi satu kezoliman besar sehingga mengumpulkan mereka semua di Basel tahun 1897, kongres pertama Zionisme. Disitulah lahir Zionisme, disitulah lahir 3 butir ya, Zionis movement ya. Mereka juga tidak mengharapkan langsung, mereka juga tahu ada waktu. Jadi mereka bikin itu nenek moyangnya itu 1897, mereka juga udah mikir 100 tahun lagi mungkin baru cucu-cucu kita bisa menikmati negara Yahudi ini, kata mereka gitu. Tapi mereka berkorban. Gitu. Mereka berkomitmen dan berkorban. Makanya kita sekarang harus mulai. Mungkin kita nggak akan merasakan itu, gitu ya. Tapi cucu-cucu kita nanti akan merasakan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, bersatu ya, sejahtera dan kaya raya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi poinnya adalah menyatukan Yahudi, anak keturunan Judah di seluruh dunia ya, dan masuk lagi kembali ke Jewish State atau Judenstaat tadi ya, negara yang isinya adalah semua orang anak keturunan Judah. Di mana lokasinya? Lah, ini dia. Ini amanat dari 1897. Makanya ngotot nggak mau pindah ke tempat lain, harus di situ. Karena 1897, the location should be in Palestine, ya, ancient home of the Jewish. Harus di Palestina yang merupakan rumah zaman dulu kakek moyang mereka, yaitu Judea. Judea. Ya, jadi kadang-kadang kan kita bingung. Misalkan ya ini anu aja, secara geopolitik aja. Sebetulnya PBB sudah menawarkan, sudahlah. Ya, ini solusinya 2 negara yang udah ada sekarang, Israel ya sudah diakui, yang sudah ada Palestina ya sudah diakui, udah enggak usah perang-perang. Nah, kalian ambil aja ibu kotanya di Yerusalem, biar orang Palestina ambil ibu kotanya di Gaza. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka mau cari ke Judea. Sebenarnya mereka tukar Yerusalem itu mau, asal Gaza ini mereka dapati. Kenapa? Karena disitulah sesungguhnya
lokasi yang sebenarnya dari nenek moyang mereka, yakni Judea. Tuh tempatnya Bapak Ibu. Ya, nih ya. Kalau yang nggak kelihatan saya tunjukin nih. Ini Yerusalem, ini jauh. Ini Yerusalem ya. Ini Judea, ini Judea. Nah ini Gaza. Nah, jadi inilah yang mengganggu ini Gaza ini justru. Ya, karena apa? Kalau ini selesai, nah Judea itu segini semuanya Judea itu. Sebetulnya Yerusalem nggak terlalu penting untuk Yerusalem itu. Ya, karena Yerusalem itu adalah tempat dari Isa, ya, atau mereka kenal dengan istilah Yesus. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting itu buat mereka. Yang penting itu adalah Judea itu. Dan kebetulan Gaza ini dekat dengan Judea atau di dalam wilayah Judea itu. Justru yang terakhir yang tidak mau keluar itu adalah justru orang Gaza. Nah, itu semacam duri kecil dalam kesuksesan mereka itu. Jadi mereka betul-betul ngotot sekali nih. Ya, istilahnya tuh mangkel banget gitu ya, keselnya luar biasa. Ya, karena kecil sedikit lagi tapi susah ditaklukkan. Padahal justru itulah wilayah mereka, Judea. Ya. Oke, nah itu 1897 nih Bapak Ibu. Nah, jadi itulah Protocol of Zion. Ya, namanya adalah Protocol of Zion, gitu ya. Nah, mengamanatkan itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya akar pemikirannya itu adalah eksklusivisme dan kesombongan. Ya, jadi mereka nggak mau dengan orang lain, mereka maunya dengan mereka sendiri saja, dan itu harus di tempat kakek moyang mereka. Tahun 135 pernah diusir oleh Raja Hadrian itu ya. Oke. Nah, ini sudah tadi. Ini sudah. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita selalu berlindung dari dua. Yang pertama adalah maghdub. Maghdub itu adalah orang Yahudi, bukan Israel lagi ya. Saya sudah tidak bicara Israel lagi, tapi Yahudi. Ya. Dan dhalin itu adalah orang-orang Nasrani, orang Bani Israel yang disesatkan oleh anak keturunan Yahudi. Sehingga dulu mereka percaya bahwa Uzair adalah anak Tuhan, itu dibikin oleh dari keturunan Judah. Kemudian yang kedua, mereka percaya bahwa Isa adalah putra Tuhan juga. Itu juga dibikin oleh Judah. Itu. Nah, jadi mereka ini sesat, yang lain itu sesat, yang menyesatkan Judah. Judah, anak keturunan Judah ini atau Yahudi ini maghdub, yang lain itu dhalal. Nah, kita di Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Coba kita buka Qurannya. Quran surat ke-5. Coba pinjam mushafnya Pak Patri. Surat ke-5 yang kita baca Al-Fatihah itu ya. Coba kita bukakan untuk menjelaskan ya. Surat Al-Maidah, makanya surat Al-Maidah itu banyak sekali bicara tentang Bani Israel. Sebentar, ayat ke-77 dhalal ya. Orang-orang yang sesat di 77 itu orang Nasrani ya. Silakan kita bacakan dulu. Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ya, sebentar Pak ya. Kita dengarkan kalimatnya ya. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nanti berlebihan dalam agama itulah yang menjadi dhalal. Ahlu kitab siapa tadi? Dua, keturunan Judah dan keturunan Levi. Dalam keturunan Levi itu nanti ada Isa putra Maryam. Nah, yang dijadikan Tuhan dijadikan Tuhan oleh kampanye dari keturunan Judah. Silakan Pak lanjutkan. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jangan
kuliah ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dhallu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesat. Ya. Kenapa sesat? Karena menjadikan Uzair anak Tuhan dan menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Itu adalah orang-orang yang selain Judah, ya. Ahlal kitab juga, tapi selain Judah, maksudnya dari keturunan Levi. Nah, sekarang yang maghdub, khusus yang maghdub itu ayat ke-60-nya. Masih surat Al-Maidah ayat ke-60-nya. Diambil dari kata ghadab yang artinya murka, ya, terkena murka Allah. Siapa mereka? Silakan. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Kul hal unabbiukum bisyarrin min zalikum. Kul hal unabbiukum bisyarrin min zalika. Man ghadiballahu alaihi man la'anahumullahu wa ghadiba alaihim. Orang yang dilaknat Allah dan terkena ghadab, maghdub itu orangnya. Ghadiba alaihim. Man la'anahullahu wa ghadiba alaihim. Wa ja'alahumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut, dan Allah pernah menjadikan mereka kera dan menjadikan mereka babi. Pernah secara literally mereka dijadikan kera dan babi. Siapa? Yaitu orang-orang keturunan Yahudi. Anak keturunan Yahudi, Judah tadi. Nah, jadi ketika kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdub maksudnya anak keturunan Judah, dhalin waladdallin semuanya yang tersesatkan oleh Judah. Jadi sekarang kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kesesatan itu dibuat oleh Judah untuk menyesatkan orang lain, wabil khusus adalah anak keturunannya sendiri. Merekanya enggak pakai itu, tapi mereka menyesatkan. Gitu ya. Nah, jadi mereka ketawa tuh lihat orang-orang Nasrani nyembah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu anak Tuhan. Mereka ketawa karena mereka yang bikin itu. Itu maksudnya. Mereka yang membunuh Yesus, walaupun kita tahu Yesus itu akhirnya Isa itu diganti oleh Allah. Gitu. Jadi mereka yang menciptakan kesesatan itu, sementara mereka sendiri tidak mau pakai. Demikian pula LGBT dan lain sebagainya, itu kerjanya mereka. Mereka enggak gitu, tapi mereka ciptakan itu supaya orang lain rusak, hancur. Yahudi. Oke, nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya, mengapa kok segitu ngototnya di Palestina? Tadi saya sudah jelaskan ada satu protokol Zion. Tapi di dalam Al-Quran ada dua hal yang penting kita perhatikan. Informasi Al-Quran, kenapa mereka segitu ngototnya harus di Palestina, dan mereka tahu ini. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini saya bukan mau apa-apa, tapi informasi ini, ya, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang sangat cendekiawan di antara mereka. Mereka tahu itu. Ya. Isi Al-Quran ini mereka tahu. Ya, makanya kita harus tahu sehingga kita mengerti. Ada dua alasan di dalam Al-Quran kenapa mereka segitu ngototnya harus di Palestina. Tadi kalau protokol Zion sudah jelas ya, tapi protokol Zion itu isinya dua ini. Kenapa? Jadi perdebatan yang terjadi di protokol Zion itu isinya dua ini. Kenapa mereka harus kembali ke sana? Kenapa tidak di tempat lain? Padahal tempat lain luas dan mereka bisa aja membangun negara dimanapun ada tempat yang lebih enak gitu ya. Tapi kenapa kok harus ke situ? Gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu. Jadi mereka sadar ya, di dalam anak keturunan mereka dulu, maaf ya, saya kembali dulu ke bagannya ya sebentar. Bagan anak keturunan supaya kita ingat dan jelas. Dari anak keturunan mereka dulu, Judah. Nih ya. Dari anak keturunan mereka dulu Judah, itu ada kerajaan Sulaiman. Itu kerajaan besar, kerajaan yang belum pernah ada lagi di dunia ini, gitu ya. Tapi mereka mengatakan ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak keturunan Levi
yakni ketika Musa mengajak masuk ke Bani Israel, diajak masuk ke dalam Palestina. Bani Israel maksudnya semuanya, termasuk keturunan Judah. Nabi Musa ngajak masuk ke situ, ke Palestina karena perintah Allah, tapi akhirnya tidak jadi masuk. Nah, menurut anak keturunan Judah ini, itu nggak jadi masuk itu sebenarnya bukan kami yang mau, yang lain nih, anak keturunan yang lain. Jadi ada 12 kelompok mereka, ya, mereka mengklaim kelompok mereka sebenarnya kami mau nurut sama perintah Tuhan, tapi yang lain tuh nggak mau. Jadi akhirnya kita mendapatkan kerugian selama-lamanya. Nah, mereka menyalahkan sebetulnya anak keturunan Levi ini, menyalahkan Musa juga, kenapa nggak jadi masuk ke Palestina waktu itu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa itu penting? Karena kalimatnya ini sama di dalam Taurat juga begitu, Bapak Ibu. Nih, mana dia? Nah, Quran surat kelima, surat Al-Maidah ayat ke-20. Ya, ada kalimat nih. Oh, boleh dibacakan lagi mungkin Pak Warman biar ibu-ibu, bapak-bapak jelas dengan artinya. Kata Musa kepada kaumnya, ya, silakan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Oh, 21-nya Pak. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nah, ayat 21 itu yang dia pegang, Bapak Ibu. Ya. Jadi Musa waktu itu bilang kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddas. Muqaddas itu Baitul Maqdis, itu muqaddas yaitu Palestina. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasatal lati, perhatikan kalimatnya, kataballahu lakum, yang telah diperuntukkan Allah, ditetapkan Allah untuk kalian. Fatan ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu membelakangi atau jangan kamu tidak masuk ke tempat itu, fatan qalibu khasirin, selamanya kamu akan menjadi rugi. Fatan qalibu khasirin. Ini ayat dia pegang betul nih. Dan itu di Taurat. Cuma masalahnya itu dulu, sudah dulu. Nah, sekarang mereka tadi anak keturunan Judah menyalahkan itu. Dulu waktu diajak masuk ke Palestina nggak mau tuh yang 11 orang itu, yang 11 anak keturunan itu. Kami padahal mau gitu. Akhirnya rugi terus nih. Nah, sekarang sudah kita masuk lagi ke situ supaya kita tidak rugi selama-lamanya. Itu maksudnya. Gitu ya. Fatan qalibu khasirin. Ya, nanti kalian rugi selama-lamanya. Gitu. Padahal ini dulu. Kenapa Allah hadirkan kalimat ini kepada kita di dalam Al-Quran? Supaya kita mengerti pola dan cara berpikir mereka ini. Betul, dulu ditetapkan Allah untuk mereka. Dulu, tapi itu dulu. Nah, mereka menolak, nggak mau masuk. Akhirnya mereka tersesat di padang pasir. Namanya padang Tih. Selama 40 tahun, ayat ke-26-nya itu Bapak Ibu. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'salal qaumil fasikin. Mereka tersesat 40 tahun cari jalan keluar nggak dapat. Nabi Musa akhirnya diriwayatkan wafat di tahun terakhir sebelum berhasil keluar dari padang Tih itu. Jadi mereka jadi nomaden ya, 40 tahun ya, sebagai hukuman karena mereka tidak mau masuk ke negeri Palestina saat itu. Ya. Sekarang mereka mau kembali lagi ke sini ya, dengan alasan kalau tidak kembali ke situ rugi selama-lamanya gitu ya. Padahal cara pikir mereka keliru. Harusnya mereka sekarang karena sudah ada nabi yang baru, sudah ada ajaran yang baru yang menutup yang lainnya, cuma mereka nggak mau terima aja ajaran ini. Padahal gampang. Kalau mereka mau beneran masuk ke ajaran ini dan jadi pengikut Nabi Muhammad, selesai gitu ya. Tapi mereka nggak mau. Mereka tetap mau ikut apa yang mereka mau ya. Nah, jadi mereka tersesat di padang Tih ayat 26-nya selama 40 tahun ya, nomaden akhirnya mereka.
Itu alasan yang pertama yang menjadikan Protocol of Zion itu menyebut mereka harus kembali ke Palestina, tidak boleh tempat yang lain, harus di situ. Bahkan spesifik harus di Judea gitu ya, di Bukit Zion gitu ya. Makanya mereka ngotot sekali dengan Gaza. Nah, ada alasan yang kedua. Di alasan yang kedua inilah nanti ujungnya terkait dengan kita kaum muslimin yang jauh dari negeri Palestina. Ya, kalau tadi kan dekat dengan negeri Palestina, ya orang Palestina ya harus melawan, ya namanya penjajahan, ya harus dilawan. Seperti kita dulu datang penjajah di negeri kita juga lawan kan, ya, itu fardu ain gitu ya, kita harus perang karena ini negeri kita, tumpah darah kita, tanah air kita yang harus kita bela. Nah mereka dijajah di sana, fardu ain mereka harus bangkit melawan, itu sudah mereka lakukan. Nah tapi ada terkait kepada kita kaum muslimin yang jauh dari negeri Palestina. Apa yang harus kita lakukan? Nah, terkait dengan tabut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat kedua mulai dari ayat 246 bercerita tentang Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Ya, 12 anak keturunan itu kumpul lagi. Nah, mereka di situ masuk rapat, ini segala macam gitu ya. Mereka minta diberikan pemimpin supaya anak cucu keturunan mereka nantinya itu punya kehidupan yang baik. Intinya begitu. Lalu Allah berikanlah pemimpin di tengah mereka namanya Tolut. Ya. Begitu dikirimkan Tolut, mereka nggak mau. Nah ini kita perhatikan, ini ada message juga bagi kita untuk bentuk kepemimpinan. Jadi begitu dipilih Allah Tolut di tengah mereka nggak mau. Alasan mereka begini, kalimatnya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka bilang, loh kok Tolut sih yang jadi pemimpin? Dia kan bukan siapa-siapa. Kami ini lebih berhak jadi pemimpin karena kami lebih punya banyak uang dan kami keturunan dari pemimpin. Bangsawan. Karena mereka tadi keturunan Judah itu tadi. Mereka nolak. Mereka nggak mau dipimpin oleh Tolut, padahal Tolut dipilih oleh Allah. Semata-mata karena Tolut tidak sekaya mereka, duitnya tidak sebanyak mereka, dan tidak memiliki keturunan yang pemimpin juga dari mereka. Gitu ya. Lalu pada ayat 248-nya, ya, untuk membuktikan bahwa Tolut itu betul-betul dikirim oleh Allah, maka Allah berikan kepada Tolut tanda bahwa dia itu memang dilantik atau dipilih oleh Allah. Tandanya namanya tabut. Ya. Kalimatnya, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Tanda bahwa dia betul-betul dipilih oleh Allah adalah dia akan bawa tabut. Nah, tabut itu tidak lain adalah tempat kotak seperti ini ada gambarnya. Kotak seperti itu yang di dalamnya berisi sesuatu. Apa sesuatu yang di dalam itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Sesuatu yang dibawa oleh malaikat diberikan kepada Musa dan Harun yang menenangkan hati kalian Bani Israel. Menenangkan hati kalian Bani Israel dibawa oleh malaikat, diberikan kepada Musa dan Harun. Maksudnya adalah 10 ayat pertama dari Taurat atau yang kemudian dikenal dengan istilah The Ten Commandment gitu. 10 ayat pertama itu. 10 ayat pertama yang turun itu ada di dalam tabut ininya, peninggalannya. Nah, itulah yang dibawa oleh Tolut menunjukkan, nih saya pemimpin. Kenapa? Ini ada tabut sama saya. Kotak itu ya. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Tolut jadi pemimpin, berhasil mengalahkan Jalut, ya Jalut itu raja zolim ketika itu, dan akhirnya berkuasa. Kemudian setelah Tolut berkuasa, berturut-turut estafet kepada Daud. Daud saat itu adalah panglima tertinggi Tolut, ya dalam bala tentara Tolut. Daud berkuasa. Daud kemudian punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman itulah yang diberi Allah kerajaan besar yang amat luar biasa penguasaannya dan kerajaannya. Nah, sekarang mereka ingin kembali lagi menguasai kerajaan itu, ingin bisa lagi menciptakan kerajaan Sulaiman itu. Nah, mereka berpikir gimana caranya?
caranya adalah mengulang kembali mencari apa yang namanya tabut ini. Karena tabut itulah yang memulai semuanya. Gitu ya. Nah, tabut inilah yang mereka sedang cari, yang mereka percayai ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Tadi. Ya, karena perintah Allah untuk masuk ke negeri itu oleh mereka. Yang mereka tidak mau gitu ya. Ini tabut. Nah, jadi gini, kenapa mereka ngotot pengen menguasai tabut? Ya, kenapa mereka ngotot pengen punya kerajaan Sulaiman? Padahal mereka sekarang juga toh sudah menguasai dunia juga, gitu ya. Bikin pembantaian kayak gitu nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Karena duitnya banyak. Bayar sana, bayar sini, ekonomi semua mereka yang punya, ya. Hampir seluruh kegiatan ekonomi dunia itu selalu ada kaitannya dengan orang Yahudi. Tapi kenapa mereka masih ngotot untuk dapat kerajaan Sulaiman? Nah, karena mereka tahu ini, Pak. Mereka tahu ini. Kita perhatikan kalimatnya, Nabi Sulaiman itu memulai kerajaan besar milik Nabi Sulaiman itu yang diberikan Allah itu dengan satu yang belum dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, kalimatnya, ketika Nabi Sulaiman minta doa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, ya Allah ampunilah saya dan berikanlah saya kerajaan yang tidak akan diberikan lagi kepada orang setelah saya. Kata Nabi Sulaiman, innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi. Nah, Allah memberikan kepada Sulaiman kerajaan. Pertama sekali yang Allah tundukkan kepada Sulaiman adalah fasakharna lahur rih, kami tundukkan angin kepadanya. Fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kami tundukkan angin udara untuk Sulaiman, ya, bisa berhembus kemanapun yang dia sukai sesuka hatinya. Dari situlah kerajaan Sulaiman dimulai. Baru kemudian menguasai laut, menguasai ini, menguasai itu. Tapi diawali dari penguasaan akan udara atau angin ini. Nah, inilah yang belum dikuasai oleh mereka sekarang. Nah, kalau kita perhatikan misalkan handphone kita masing-masing, ya, itu bisa satu kali klik dikuasai seluruh handphone orang di atas muka bumi ini. Lewat apa? Lewat udara, satelit, udara. Bisa kalau mau di hack semuanya, satu kali hack semua yang pemilik handphone di atas muka bumi ini bisa. Bisa dijadikan bom untuk meledak, itu bisa. Di mana pusat kendalinya? Di udara. Di udara. Gitu Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi yang bisa dikuasai, karena kalau menguasai udara artinya menguasai seluruh bumi. Nah, ini yang dicari. Yang dicari. Nah, itulah yang belum dikuasai. Lah, maksud saya di ujung percakapan kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hubungannya dengan kita, kaum muslimin yang jauh dari Palestina, dan apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat anak-anak kecil berdarah-darah, kena tembak, nangis, kena reruntuhan, kena bom dan lain sebagainya. Kalau Anda sedih itu bagus. Kalau Anda kirimkan bantuan itu bagus. Tapi itu tidak bisa secara permanen menghentikan apa yang Anda saksikan itu. Ada cuma satu cara permanen untuk bisa menghentikannya. Yaitu apa? Kalau Yahudi kejar tabut itu kan kotak ya. Allah sebetulnya sudah memberikan kepada kita isi kotaknya. Ya. Yahudi kejar tabut, kenapa? Karena dia tidak mau mengakui isinya. Dia kejar tabutnya. Allah sudah kasih kepada kita isinya. Isinya tabut itu apa? Tadi kalimatnya, fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Di dalam tabut itu ada ketenangan kepada diri kalian yang diturunkan oleh malaikat, diberikan kepada nabi-nabi tersebut, Nabi Musa, Nabi Harun. Maksudnya kitab Taurat. Dulu namanya Taurat, kemudian namanya Zabur, kemudian namanya Injil, sama-sama diturunkan oleh malaikat nih kepada Nabi. Sekarang namanya Al-Quran. Semuanya ada di sini. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dia membenarkan
isi-isi kitab terdahulu sebelumnya. Maka informasi dari kitab terdahulu ada semua di sini. Itu tadi buktinya kita tahu bagaimana Bani Israel, bagaimana Zabur, bagaimana Taurat, bagaimana Injil, tahu semua kita di sini. Jadi sebetulnya isi tabut itu ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini. Sekarang tuh ini. Cuma orang Yahudi itu nggak mau karena gengsinya nggak mau mengakui. Nah, dia mau kembali kepada tabut saja yang di zaman dulu itu. Nah, maksud saya sebetulnya agresi militer yang kita saksikan itu tampil di TV anak-anak kecil itu adalah peringatan Allah untuk Anda, untuk kita kaum muslimin yang jauh dari negeri Palestina. Mereka itu menjadi martir supaya Anda sadar Anda harus kembali kepada isi tabut. Anda harus melahirkan generasi-generasi berikutnya yang kembali kepada tabut. Dan akhirnya ya harus menguasai dunia, tentu saja. Kalau dikuasai oleh orang baik kan jadinya baik. Loh, kok jadi pada diam ini? Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Maaf ya, kalau kirim doa, sedih, nangis, sampai aduh kasihan anak kecil, bagus. Oke. Kirim uang, infak sedekah miliaran dan lain-lain, bagus, tapi itu tidak permanen. Nggak cukup. Bukan hanya itu. Anda harus kembali kepada isi tabut dan betul-betul membukanya, betul-betul memakainya ini sesuai dengan peruntukannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru Anda bisa menghentikan dengan permanen. Itu yang sebetulnya Allah sedang kirimkan sinyal kepada kita yang jauh dari negeri Palestina. Sinyal itu yang sesungguhnya. Pesan itu yang sebenarnya. Nah, terakhir saya ingin tunjukkan. Maaf. Ini kita hapus dulu. Terakhir saya ingin tunjukkan. Mana dia? Oh bukan. Terakhir saya ingin tunjukkan bagaimana kalau Al-Quran itu dipakai dengan sebenar-benarnya. Jadi kita harus bangkit ya dari mimpi kita, dari tidur kita selama ini dan betul-betul harus menggunakan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Mana tadi ya? Sebentar. Oh bukan ini. Sebentar. Oh ini dia, segini aja. Nah, terakhir saya ingin tunjukkan bagaimana kalau Al-Quran itu betul-betul dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nih, pada tanggal 17 Desember tahun 1963, ini Al-Quran digunakan sebagaimana mestinya ya. Seharusnya beginilah Al-Quran digunakan gitu ya. Supaya betul-betul mengingatkan kita, PR kita ini segera harus kita lakukan. Kalau Anda sedih lihat anak-anak kecil dibombardir begitu, berarti itu tandanya Anda harus bangkit dan segera melakukan ini. Tanggal 17 Desember 1963, Presiden ketiga Korea Selatan, ketika itu Korea adalah satu dari negara termiskin di dunia. Karena baru selesai perang dengan Korea Utara, perang saudara gitu ya. Tanggal 17 Desember 63, Park Chung-hee, presiden ketiga Korea ini, pernah berkunjung ke Malaysia. Lalu di Malaysia, dia disambut oleh Tun Abdul Razak yang ketika itu menjabat wakil Perdana Menteri Malaysia. Diajak jalan-jalan, diajak keliling. Nah, kemudian Park Chung-hee melihat satu kaligrafi di kantor Tun Abdul Razak. Terus ditanya oleh Park Chung-hee, ini kaligrafi ini tulisannya apa ini? Dalam bahasa Arab dia nggak ngerti kan? Nah, rupanya yang dibaca itu adalah surat ke-13 ayat ke-11. Nggak utuh juga, cuman potongannya aja yang sering dijadikan kaligrafi itu di dalamnya itu. Ya apa di pertengahan maksud saya, bukan dalamnya, di pertengahan ayatnya ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah, kata Tun Abdul Razak gini, ini dari kitab suci kami. Apa isinya ini? Apa kata-katanya itu? Kata Park Chung Hee. Tun Abdul Razak bilang, isinya kira-kira Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah jiwa atau karakternya. God shall not change the fate of man until they change it themselves. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Kata Tun Abdul Razak kepada Park Chung Hee. Setelah kunjungan itu, ya, lama kemudian, kurang lebih 7 tahun kemudian, yaitu pada 22 April 1970, ya, Park Chung Hee menggelontorkan satu kebijakan yang akan menjadi pertumbuhan ekonomi terbesar yang pernah dicatat di Korea Selatan. Dan belum pernah lagi seperti itu sampai hari ini. Jadi majunya Korea Selatan sekarang, kurang lebih pendapatan per kapitanya $29.000 per tahun. Kalau $30.000 kali 15.000 itu berapa ya? 450 juta. Rata-rata orang Korea Selatan di sana ya. Kalau yang kesini mungkin nggak tahu deh, mungkin yang kere-kere gitu ya. Orang Korea Selatan di sana rata-rata punya penghasilan 450 juta per tahun. Ya. Dan itu sangat cukup, sangat luar biasa gitu deh pertumbuhannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 22 April 1970, Park Chung Hee dalam pidatonya memperkenalkan gerakan namanya Semaul Undong. Ya, Semaul Undong. Gerakan Semaul Undong itu apa? Yaitu gerakan yang amat radikal, yang bahkan sampai sekarang masih dipelajari oleh UGM di fakultas, kalau saya tidak salah, sosiologi. Ada satu program studi di situ ya, mempelajari tentang Semaul Undong ini. Apa Semaul Undong itu? Semaul Undong itu gini, Pak. Sebelumnya, selama ini, sebelum 70 ini, proyek-proyek APBN kan pinjem duit dari internasional. Nah, ada duit buat proyek pembangunan APBN. Selama ini proyek pembangunan APBN itu dilelang untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan, perusahaan-perusahaan besar. Oleh Park Chung Hee dengan Semaul Undong ini diganti. Sekarang proyek-proyek APBN jangan dikerjakan lagi oleh perusahaan, tapi dikerjakan oleh masyarakat. Jadi satu kecamatan suruh kumpul, Park Chung Hee bilang, nanti 2 tahun lagi kalian saya kasih duit, kalianlah yang membangun rumah sakit di sini, rumah sakit pemerintah. Ini duitnya. Masyarakat di sebelah sana disuruh kumpul, kalian di sini butuh irigasi, ini ada proyeknya. Kalian siapin diri, 2 tahun lagi kalianlah yang membangun irigasi. Nanti di sebelah sana gitu lagi, kalian kumpul masyarakat, nanti kalian saya kasih uang 2 tahun lagi, kalian bangun jalan sekian puluh kilometer. Nah, Park Chung Hee sudah berpikir, pasti masyarakat akan bilang begini, loh, mana bisa kami bangun irigasi, orang kami nggak ngerti gimana caranya. Mana bisa kami bangun rumah sakit, mana ngerti kami. Mana bisa kami bangun jembatan, mana bisa kami bangun jalan, nggak ngerti. Disitulah kalimat yang Park Chung Hee pelajari 7 tahun sebelumnya di Malaysia, itulah tulang punggung dari program Semaul Undong ini. Park Chung Hee mengatakan, pasang baliho besar-besar di Korea Selatan, Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai orang Korea sendiri yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau sekarang Anda belum bisa bangun irigasi, Anda harus belajar dan mengubah diri Anda sendiri. 2 tahun lagi Anda harus bisa bangun irigasi, saya siapkan uangnya. Kalau sekarang Anda belum mengerti bagaimana caranya bikin jalan, 2 tahun lagi Anda harus belajar bikin jalan, Anda harus mengubah diri Anda dan belajar, saya siapkan uangnya. Kalau Anda belum mengerti bagaimana bangun jembatan, 2 tahun lagi dari sekarang Anda harus belajar. Anda harus mengubah diri Anda, ini uangnya saya siapin. Akhirnya jadi, Pak. Itu hanya 9 tahun program itu. Dari tahun 70 sampai 79, Park Chung Hee dibunuh tahun 79, disinyalir oleh titipan dari konglomerat-konglomerat yang marah sama dia karena nggak dapat proyek lagi. Itu ya, proyek jadi kepada rakyat semua. Itu ya, ditembak mati Park Chung Hee itu di depan TV, lagi live TV itu. Itu yang dirahmati Allah. Sejak saat itu Semaul Undong ini tidak pernah lagi ada di Korea Selatan. 9 tahun itu cukup
untuk fundamental dasar ekonomi Korea Selatan. Kenapa? APBN pinjaman dari luar negeri yang segitu gede, semuanya lari ke masyarakat, ke kantong masyarakat. 9 tahun aja cukup. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, cuma tadi Tuhan tidak akan ngubah nasib kamu sampai kamu ngubahnya sendiri. Belajar kamu kalau belum ngerti, kalau belum bisa. Ya. Ubah pikiranmu, ubah dirimu, belajar sampai bisa. Nah, kira-kira begitu. Dulu Korea Selatan itu pecundang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dia jajahan Jepang, ya, jajahan yang parah. Nah, kita juga pernah dijajah Jepang, tapi nggak selama Korea Selatan, gitu ya. Jadi mereka sangat inferior, negara miskin dulu mereka itu. Ya. Nah, kemudian mereka berubah, ya, justru menjadi negara yang penuh dedikasi, ya, bersemangat mengubah diri, dan itu semua berutang pada sepenggal ayat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Jadi, kalau anak-anak kita sekarang mengidolakan Korea, K-pop, drakor gitu ya, yang sekarang menjamur itu, makanan Korea, harus kita jelaskan kepada mereka bahwa Korea Selatan berhutang kepada Al-Quran. Ini berhutang kepada ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini ada perangko yang diterbitkan tahun 69 bergambar Park Chung Hee dan Tun Abdul Razak, ya, mengabadikan ketika mereka pernah bertemu tahun 1963 itu. Terjadi percakapan kecil di sana. Nah, itulah yang ditulis dan bukti-buktinya dikumpulkan oleh Samsudin Arif. Dia adalah dosen di Gontor University, pernah belajar di Oxford University, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini legit, ya. Bukan sekedar utopia, bukan sekedar euforia, tidak, betul-betul terjadi. Jadi itulah caranya bagaimana satu ayat Al-Quran betul-betul bisa mengubah satu negara kalau diterapkan. Nah, ini isinya tabut, ada sama kita. Satu ayat aja bisa mengubah satu negara. Bayangin ada 6.000 sekian ayat di dalamnya. Maksud saya, anak-anak kecil yang menjadi martir di Palestina itu yang kita lihat setiap hari itu adalah pesan Allah untuk Anda, untuk saya, agar kita memakai Al-Quran dengan sesungguhnya. Gak cukup cuma pinter bacanya saja, gak cukup cuma menghafalkannya saja, gak cukup cuma sekedar membacanya dengan indah, tapi lebih dari itu harus dijadikan karakter. Sini Pak, karakter. Fighting spirit, belajar, itu karakter Al-Quran. Tidak mau jadi victim mentality, ya, ingin berbuat, ingin bekerja, ya, ingin mencari, ingin mengerti, nah itu karakter Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak sebenarnya nggak terlalu penting kita berasal dari mana, nggak terlalu penting kita apakah dulu kita orang bagaimana, nggak terlalu penting. Yang penting apa yang kita lakukan sekarang. Itu yang akan menjadikan kita di masa depan berubah atau berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah, dan kita punya itu semua, Al-Quran. Nah, jadi menjadikan Al-Quran sebagai karakter kita, itu PR kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena sebetulnya Al-Quran ini memang tujuannya adalah mengubah karakter kita, menjadi karakter yang baik, ya, yang hebat, yang yang memiliki daya juang. Nah, ini Korea Selatan dulu $92 dulu pendapatan per kapitanya. Sekarang di tahun 2012 maksud saya 24.950. Sekarang 2020-an sekitar 29.000, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait apa yang terjadi kepada kita sekarang dan bagaimana cara kita melihatnya dari Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, sedih itu bagus kita melihat karena artinya kemanusiaan kita masih jalan. Kemudian kita mendoakan itu bagus negara Palestina. Kemudian kita memberikan bantuan, uang dan lain sebagainya. Itu juga bagus, tapi itu semua tidak permanen. Ada message, ada pesan yang lebih penting dari sana, dari tampilan anak-anak kecil yang terbunuh, yang berdarah-darah, yang wafat jadi syuhada itu. Pesannya adalah Anda, kita semua yang
aman-aman ini, kitalah yang harus menggali belajar untuk menjadikan Al-Quran sebagai karakter kita dan menyiapkan solusi yang permanen, ya, yaitu melahirkan generasi yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi secara permanen. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.